Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Rayhan Azam-Zami dari PAIC akan membahas isi e-book yang berjudul Filsuf Muslim dari Masa ke Masa. Sebuah perjalanan singkat tapi padat tentang 6 tokoh besar yang membentuk cara kita berpikir dalam Islam. Nah, kita mulai dari Al-Kindi, tokoh yang sering disebut sebagai filsuf Muslim pertama. Beliau dikenal karena berhasil ngejelasin bahwa filsafat dan agama itu bukan musuh. Akal itu justru alat yang Allah kasih buat kita untuk memahami kebenaran. Jadi sejak paling awal dalam sejarah Islam ini, sains dan agama tuh nggak pernah dipisahkan. Nah, lanjut ke Al-Farabi, guru kedua setelah Aristoteles. Beliau ini ngebahas banyak hal, tapi yang paling nempel adalah yaitu konsep kota utama, yaitu semacam negara ideal yang dipimpin oleh orang bijak. Misal mirip konsep philosopher king, tapi ini versi Islamnya. Nah, masuk ke Ibnu Sina atau Avicenna. Nah, Ibnu Sina ini jenius dan beliau juga dikenal sebagai dokter, filsuf dan matematikawan. Nah, bukunya yaitu Al-Qanun fi Al-Tib dipakai sampai ratusan tahun di Eropa. Dalam filsafat, beliau ini ngenalin konsep esensi dan eksistensi serta ide tentang jiwa rasional yang jadi dasar banyak diskusi oleh metafisika. Nah, berikutnya itu ada Al-Ghazali yang sering digambarkan sebagai Kristus filsafat. Tapi sebenarnya beliau bukan anti filsafat. Beliau ini cuma ngejaga supaya akal tetap dalam koridor akidah. Lewat Ihya Ulumuddin, beliau menyeimbangkan rasionalitas dengan tasawuf dan etika. Lalu kita masuk ke Ibnu Rushd. Kebalikan dari Al-Ghazali dalam beberapa isu, tapi tetap sama pencari kebenaran. Ibnu Rushd ngebela habis-habisan pentingnya rasionalitas. Menurut beliau, memahami agama secara mendalam itu perlu logika. Tanpa akal, kita justru nggak bisa mengenal Tuhan secara benar. Nah, yang terakhir itu ada Fakhruddin Al-Razi. Beliau ini membawa tafsir Al-Quran ke level baru. Bukan cuma literal, tapi digabungin dengan logika, filsafat sampai sains. Tafsirnya ini bisa membuat kita sadar bahwa memahami wahyu juga butuh proses berpikir yang matang. Nah, jadi intinya e-book ini mau ngingetin kita bahwa tradisi Islam tuh kaya atau banyak banget. Para filsuf muslim bukan cuma hafal kitab, tapi benar-benar mikir mendalam tentang realitas manusia dan Tuhan. Nah, warisan mereka masih hidup ini dari pendidikan, pemikiran modern sampai dialog antara sains dan agama. Nah, selanjutnya itu penutup. Sekian, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.